Ada satu buku yang gara-gara buku ini aku bisa mendapatkan puluhan miliar rupiah. Dan bukan cuma aku sebenarnya, tapi ratusan orang yang membaca buku ini. Ada yang baru baca 1 bulan udah dapat omset 1 miliar, ada yang ratusan juta rupiah, ada yang omsetnya sampai berkali-kali lipat. Dan itu adalah buku Mega Creator. Ini adalah buku yang aku tulis selama 1,5 tahun. Dan ini adalah buku panduan bikin konten viral dalam waktu 10 hari. Dan di video kali ini aku akan bedah isi buku Mega Creator ini ke dalam 15 menit. Walaupun mungkin nanti tidak bisa semuanya ke cover, tapi at least inti-intinya itu bisa kita bahas semuanya hari ini. Apa yang kamu dapatkan setelah kamu membeli buku Mega Creator ini? Di dalam buku ini nanti kamu akan dapatkan pembatas buku yang dimana di sini ada QR code yang pada saat kamu scan nanti kamu bisa mendapatkan training gratis. Ini kalau nggak salah isinya ada 13 video pembelajaran dimana aku yang shoot sendiri, aku yang buat videonya sendiri juga. Dan ini kamu dapatkan secara gratis. Dan juga ada viral content playbook. Ini adalah rumus untuk bikin konten viral dan ada 100 video upload challenge untuk membuat kalian konsisten upload kontennya. Nah, ini yang kalian dapatkan nanti di dalam bukunya ini. Dan sekedar review buku sekilas aja dulu sebelum aku masuk ke intinya. Ini udah full color semuanya, lengkap dengan QR code yang bisa kamu scan untuk lihat contoh videonya gimana. Dan bahkan karena ini adalah buku panduan, berarti setiap harinya itu ada PR yang perlu kamu kerjakan karena ilmu tanpa dipraktekkan juga nggak ada hasilnya. Oke? Dan seperti aku bilang, ini adalah buku panduan selama 10 hari. Daftar isinya pun dibagi ke dalam 10 hari beneran. Ada hari pertama yang isinya potensi konten kreator Indonesia, hari kedua mindsetnya, hari ketiga cara mencari personal branding, hari keempat cara bikin konten viralnya gimana, hari kelimanya cara nulis skripnya gimana, hari keenamnya cara ngomong depan kameranya gimana, hari ketujuh editingnya gimana, kedelapan apa yang kamu harus lakukan setelah videonya sudah jadi atau cara uploadnya gimana, hari ke-9 scaling upnya gimana. Di sini tuh juga sekalian cara mendapatkan uangnya, endorsement, lengkap banget semua di dalam buku ini. Kita langsung aja membedah isi bukunya ini. Cara mencari personal branding. Nah, jadi cara untuk mencari personal branding itu ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu ada yang dinamakan dengan sweet spot. Jadi kita harus mencari sweet spot. Sweet spot itu apa? Itu adalah gabungan dari 4 hal. Yang lingkaran yang warna biru ini itu apa yang kamu suka. Kemudian yang kuning ini apa yang dunia butuhkan, atau ketika kamu buat video itu apakah ada yang mau nonton atau enggak. Kemudian yang merah ini apakah bisa menghasilkan uang atau enggak. Dan yang biru ini adalah apakah kamu jago atau enggak. Gabungan antara 4 ini, yang kamu suka, yang kamu jago, bisa menghasilkan uang, dan ada yang mau nonton, itu yang dinamakan dengan sweet spot. Jadi kalau di dalam buku Mega Creator ini nanti kamu akan disuruh isi sebuah tabel seperti ini. Dan misalnya niche atau kategori yang kamu pilih adalah nyanyi. Pertama kamu suka, kamu centang. Dan setelah itu kamu jago atau enggak. Ternyata kamu enggak terlalu jago nyanyi karena masih banyak yang lebih jago daripada kamu. Marketnya gede atau enggak, ada yang menonton. Dan ada uangnya atau enggak, ya bisa jadi. Tapi gara-gara kamu udah coret kamu enggak jago nyanyi, berarti nyanyi itu bukan sweet spotmu. Kamu enggak bisa mengambil personal branding di bidang nyanyi. Nah, selanjutnya kalau misalnya kategorinya adalah bisnis dan kamu centang semuanya di sini, kamu suka, kamu jago, ada yang nonton dan bisa menghasilkan uang, berarti bisnis inilah yang menjadi niche-mu atau kategorimu. Nah, setelah itu step 2-nya adalah satu niche seperti bisnis tadi itu nggak cukup. Kamu butuh yang namanya specific niche, sesuatu yang lebih spesifik lagi, misalnya bisnis online. Specific niche ini, semakin spesifik niche-mu semakin bagus. Misalnya bisnis online ini, kamu buat lebih spesifik lagi. Cara untuk membangun bisnis online tanpa modal untuk pemula. Nah, itu kan sangat-sangat spesifik tuh, itu semakin bagus. Baru kamu masuk ke step ketiganya, yaitu apa? Mencari ide dan mencari format. Nah, sekarang untuk mencari ide itu ada 6 caranya. Dan yang paling gampang yang bisa kamu lakukan adalah kamu mencari 5-10 YouTube channel yang paling populer sesuai dengan niche-mu. Misalnya tadi kontenmu adalah cara bangun bisnis dari nol misalnya. Kamu cari 5-10 YouTube channel yang serupa dengan niche kamu dan kamu bisa lihat kira-kira konten apa yang paling viral yang mereka punya dan itu kamu tiru dan kamu modifikasi dari sana. Tapi ingat, kamu harus cari dari video yang paling viralnya. Kamu harus mencari konten yang sudah terbukti itu viral. Nah, baru ini berikutnya itu tambahan saja. Tapi kalau untuk mencari ide itu yang paling works. Nah, sekarang untuk format konten. Format konten di dalam buku Mega Creator ini ada 8. Yang pertama itu talking head, konten seperti ngomong seperti ini. Yang kedua ada mini podcast ya. Udah kalian tahu sendiri ya. Ada 2 orang yang ngobrol-ngobrol. Ada multiple characters yang seperti ini. Jadi 1 orang tapi punya 2 kepribadian yang berbeda. Kemudian ada voice over. Voice over ini yang dimana kamu nggak usah tampilin muka, kamu pakai footage yang sudah pernah kamu take sebelumnya, dan kemudian kamu take suaramu yang nanti mengikuti narasi atau skrip yang sudah kamu buat. Nah, nanti footage yang kamu sudah take itu akan mensupport suaramu tersebut. Berikutnya ada sketsa, ada interview seperti biasa, ada reaction, dan ada ikutin tren. Nah, ini 8 format yang nantinya kamu bisa milih di antara 8 ini. Kamu yang paling cocok itu yang mana, dan it's okay untuk eksperimen dulu. Nah, setelah itu kalau kamu sudah bisa dapatkan idenya, kamu sudah tahu formatnya mau seperti gimana, udah tahu juga personal brandingmu itu mau dibawa kemana, ini ada 7 faktor viralitas dan ini penting banget. 7 faktor ini yang kalau kamu masukkan ke dalam videomu, maka videomu itu
lebih bisa viral. Apa 7 faktor viralitasnya itu? Yang pertama, pastinya ada unsur pro dan kontranya. Ketika kamu punya video, ada unsur pro dan kontra, orang komen banyak pro dan kontra, pasti videomu bisa viral. Yang kedua adalah topik yang relate dengan banyak orang. Misalnya, cara melunasi utang, cara mencari jodoh, cara cepet kaya. Itu kan topik-topik yang relate dengan banyak orang. Itu pasti kontenmu lebih mudah untuk viral. Yang ketiga, membahas orang yang terkenal. Ini juga sama. Ketika kamu membahas misalnya Justin Bieber, Om Deddy Corbuzier, pasti videomu bisa viral kan. Nah, yang keempat adalah topik yang lagi viral di luar sana. Ketika kamu sedang membahas topik yang lagi viral, misalnya pada saat video ini di shoot yang lagi viral tentang bencana alam misalnya di Sumatera. Ketika kamu membahas atau mengangkat isu sosial seperti itu, maka kontenmu juga lebih mudah untuk viral. Yang kelima, berhubungan sama komedi, makanya jangan heran ketika orang-orang yang ada unsur komedinya itu lebih gampang viral. Yang keenam adalah membahas fakta mengejutkan. Ketika videomu itu memberikan value, memberikan fakta yang mengejutkan, orang sampai share, orang sampai save, pasti viewsnya banyak. Dan yang terakhir, ketika ada emosinya. Ketika videomu itu kamu sambil nangis, kamu sambil marah, kamu sambil ketawa, apapun emosinya, itu cenderung lebih viral ketimbang yang lain. Nah, setelah itu, kalau kamu sudah tahu personal brandingmu, kamu sudah tahu idemu, kamu sudah tahu formatmu gimana, dan ada 7 faktor viralitas, sekarang kamu harus ngerti dulu nih, gimana sih cara untuk membuat konten viral itu. Ini adalah fundamentalnya yang akan dibahas di hari yang keempat ya. Tadi di hari yang ketiga, kamu ada space untuk kamu isi halaman-halaman ini, supaya kamu bisa cepat ketemu dengan niche-mu, personal brandingmu, lengkap dengan ide dan formatnya. By the way, ini udah paper book juga, jadi kalau kamu tulis, sangat-sangat nyaman. Oke? Sekarang, cara untuk bikin konten viral. Apa sih satu rumus untuk bikin konten viral? Jawabannya adalah ini nih. Bikin konten yang ditonton orang dari awal sampai habis. Semakin lama orang menonton videomu, maka itu semakin bagus. Apalagi kalau mereka sampai ngulang-ngulang, wah videomu tuh lebih gampang viralnya. Ketimbang orang cuma nonton sedikit, setelah itu udah gak nonton lagi videomu ya. Itu adalah rumusnya. Kenapa? Secara singkatnya gini, sosial media pengen untuk orang-orang yang ada di dalam sosial media tersebut selama mungkin bertahan di platform mereka. Nah, untuk itu, mereka harus pastikan bahwa video-video yang muncul di FYP, di Explore, di Home, itu adalah video-video yang sudah terbukti bisa membawa orang nonton dari awal sampai habis. Makanya jangan heran ketika kamu nonton FYP, kamu lebih lama nontonnya daripada waktu yang kamu sudah tetapkan. Untuk itu, kalau kita balik logikanya, gimana caranya biar kita yang masuk ke dalam FYP atau kita viral? Ya kita harus bisa ditonton orang dari awal sampai habis atau selama mungkin. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya untuk orang itu bisa nonton video kita dari awal sampai habis. Nah, itulah yang kita masuk ke hari yang kelima, yaitu gimana caranya untuk menulis skrip. Karena skrip yang bagus itu menjamin 80% konten udah viral. Nah, kenapa? Karena kalau kita ngomong aja langsung tanpa skrip, orang-orang itu pasti akan susah untuk nontonin kita dari awal sampai habis. Orang bosan di tengah-tengah. Tapi ketika kita punya skrip, kita bisa ngatur apa yang kita mau ngomong, itu kita bisa ngatur orang itu nggak boleh bosan dengan video kita. Nah, di dalam skrip sendiri itu ada 4 strukturnya. Yang pertama ada yang namanya hook, kedua ada yang namanya foreshadow, ketiga ada yang namanya body, keempat ada yang namanya ending. Nah, hook itu part di mana kita harus bisa mengambil perhatian penonton. Kalau misalnya orang aja tidak tertarik untuk menonton video kita dari awal videonya mulai, bagaimana caranya dia mau nonton video kita sampai selesai? Untuk itu hook itu fungsinya itu. Foreshadow itu berfungsi untuk ngasih tahu di akhir video kita itu mereka bisa dapat apa. Contoh, misalnya video seberapa kaya. Nah, di akhir video seberapa kaya, pasti yang kita kasihkan adalah total kekayaan orang tersebut yang kita bahas. Nah, foreshadow itu ngasih tahu di awal banget, ada sedikit hint bahwa kamu harus nonton video ini sampai habis ya untuk mengetahui kekayaannya dia. Makanya banyak sekali itu jenis-jenis foreshadow yang kayak misalnya, begini cara aku dapatkan 1 miliar rupiah tanpa modal. Itu hook kan. Foreshadownya adalah kamu hanya mengikuti 3 langkah mudah ini, kamu sudah bisa seperti aku. Nah, itu kan berarti kita secara nggak langsung ngasih tahu bahwa di dalam video ini ada 3 langkah. Berarti kamu harus stay sampai langkah yang ketiga sebelum skip video ini kan. Nah, itu fungsi foreshadow. Body ya isi video yang berisikan intisari video tersebut, dan ending itu adalah penutup dari sebuah video. Biasanya di ending ini ada yang namanya call to action yang dimana kita suruh orang follow, like, share. Ada juga yang looping dan lain-lain jenisnya. Sorry banget nih, sebelum kita lanjut videonya, kalau kamu yang sudah belajar banyak dari video ini, kamu juga seharusnya akan belajar jauh lebih banyak dari roadmap dan training gratis yang aku udah buat. Nah, jadi simpelnya, kamu tinggal klik link yang aku udah taruh di kolom deskripsi dan di kolom komentar, dan nanti kamu isi dulu formnya. Kamu adalah seorang pebisnis yang mau naikin omset bisnismu sampai berkali-kali lipat, atau kamu sekarang adalah seorang pebisnis yang mau mulai bangun personal brandingmu di media sosial, atau kamu mau jadi full time content creator. Nah, nanti setelah kamu isi formnya, aku akan kirimin kamu roadmap dan training gratisnya sesuai dengan kebutuhanmu, supaya kamu bisa cepet suksesnya di era sosial media zaman sekarang ini. Sekali lagi nih, semuanya gratis. Jadi buat kamu yang mau dapatkan roadmap dan training gratisnya, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar bawah. Kita lanjut videonya. Setelah kamu sudah jago nih untuk bikin skrip, which is ada juga tempat PR-nya untuk kalian bisa nulis skrip
skrip ini saatnya dimana kalian harus tahu untuk cara ngomong di depan kamera. Kenapa? Walaupun skripmu sebagus itu, tapi kalau deliverymu kurang atau kamu nggak bisa sampaikan pesan melalui videomu, maka pasti orang juga nggak ada yang mau nonton videomu. Untuk itu cara ngomong di depan kamera itu ada beberapa juga di sini biar bagus. Yang pertama, kamu harus tahu siapa audiens yang kamu mau tuju. Kalau kamu ngomongnya ke anak kecil, ya bahasanya harus yang kayak dik-adik, nah kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu mau yang lebih profesional, kamu bisa menggunakan bahasa saya, anda, seperti itu. Kemudian kamu harus kuasai topikmu, itu yang kedua. Lalu apa? Kamu harus latihan di depan kamera. Kamu harus menggunakan body language, ada teknik vokalnya. Misalnya yang di sini ada intonasi, artikulasi, aksentuasi, pembenggalan kalimat, dan kamu bisa menyampaikan emosinya. Itu semua satu kesatuan tuh. Bahkan di dalam buku Mega Creator lengkap dengan posisi-posisi pengambilan angle-nya, ada eye level angle, bird eye, dan lain-lain. Dan setelah itu, setelah kamu sudah bisa ngomong, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu editing. Nah, di editing ini saya nggak mungkin ngajarin kalian ngedit bener-bener dari awal, tapi yang jelas di dalam buku Mega Creator di halaman 175 ada QR code yang bisa kamu scan, dan di situ udah lengkap tutorial CapCut dari bener-bener nol. Tapi bukan cuma cara ngedit yang kita ajarin sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa membuat yang namanya retention editing. Karena editan yang bagus itu belum tentu bisa membuat orang nonton dari awal sampai habis. Sedangkan retention editing itu bisa mempertahankan orang nonton dari awal sampai habis. Nah, di sini kita udah ngasih ada visual di bagian hooknya. Kamu harus bener-bener dari awal 3 detik sampai 8 detik awal tuh harus yang bener-bener editannya wow banget supaya orang tertarik dulu. Kemudian menggunakan teksnya itu pun fontnya udah dikasih tahu juga, yaitu Montserrat, dan ukurannya itu 12 sampai 18. Nah, kamu harus menggunakan shadow, jangan pakai stroke, karena kalau pakai stroke atau pakai border itu tuh menurunkan kualitas videomu. Tapi kalau kamu pakai shadow itu seperti 3D, itu meningkatkan kualitas videomu, dan itu sudah lengkap banget juga di dalam buku Mega Creator ini. Sampai ada pergantian footage-nya juga setiap 2 sampai 3 detik sekali. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah jadi videonya apa, di sini kamu harus tahu cara untuk bikin captionnya gimana ya, supaya orang bisa komen, bisa share gitu kan. Caramu bikin caption itu juga menentukan apakah orang mau bener-bener share videomu ke lebih banyak orang, mau komen, atau ya hanya sekedar nonton aja gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya kamu sudah viral, kamu harus bisa menduplikasi keviralan tersebut supaya viralmu itu bisa konsisten ya. Dan itulah yang dinamakan dengan menduplikasi winning content. Ini ada di hari yang ke-9. Nah, di sini pun udah step by stepnya nih, gimana cara untuk mencari winning content. Misalnya kamu eksperimen dulu ya, misalnya kamu tes beberapa format, kamu tes beberapa ide, dan kita lihat yang paling works yang mana. Setelah itu, kamu duplikasi konten yang sudah works. Dengan cara apa? Kan skripnya udah jadi tuh, kamu tinggal ganti-ganti dikit tuh dari skripnya. Nah, setelah itu kamu ikutin persis cara ngeditnya, cara ngomongnya, dan setelah viralnya konsisten, baru kamu improve kontenmu pelan-pelan dari sana. Nah, barulah di hari yang ke-10, what next? Ini ada cara endorse dengan baik yang benar gimana. Setelah kamu sudah bisa mendapatkan endorse, kemudian gimana cara membuat video endorse yang tetap ditonton banyak orang, yaitu apa? Kamu harus menggunakan format 80-20. 80-nya kamu tetap kasih value di dalam video tersebut, dan 20-nya baru kamu endorse. Jangan dari awal sudah endorse, orang keburu skip videomu dan akhirnya orang nggak bisa nonton dari awal sampai habis. Nah, bahkan di dalam buku ini pun ada diajarin cara bangun tim. Misalnya step 1-nya kamu bisa kerjakan semuanya sendiri. Setelah itu baru kamu delegasikan tugas satu persatu dari yang paling repetitif, misalnya video editor. Baru yang step ketiganya kamu kontrol secara berkala. Step 4-nya final decision harus di tanganmu. Baru yang kelima leverage dengan teknologi. Baru ada long game-nya dan lain-lain. Nah, intinya kan semua orang pengen cepet-cepet untuk menghasilkan uangnya di lewat sosial media. Tapi balik lagi, kenapa kita taruh cara menghasilkan uang lewat sosial media itu di hari yang ke-10? Karena percuma kamu mau menghasilkan uang, tapi kamu nggak tahu cara memanfaatkan sosmednya gimana, kamu nggak tahu cara bikin konten viralnya gimana. Ya sampai kapanpun kamu mau jualan apapun, kamu mau affiliate apapun, kamu mau berharap dapat endorse dari manapun, yang nggak mungkin bisa kalau videomu tuh nggak viral. So, menurutku kamu harus tahu dulu gimana cara untuk membuat konten viral, bener-bener dari nol, dari membangun personal brandingnya, cara nulis skripnya, cara ngomongnya, cara editnya, sampai cara uploadnya, baru kamu bisa menghasilkan uang setelah ini semua terjadi. Jadi semuanya pasti butuh step by step. Makanya di dalam buku Mega Creator ini kita sudah buat semuanya ke dalam 10 hari step by step. Kamu nggak mungkin bisa menghabiskan buku ini dalam 1 hari juga, karena ada PR-nya dan kamu harus praktekin bener-bener. Hopefully apa yang aku share di dalam video ini itu sudah merangkum kurang lebih ya 70-80% dari inti buku Mega Creator ini. Kalau misalnya kamu mau tahu yang lebih detail, ya silahkan langsung check out buku Mega Creator ini lewat Tokopedia, lewat TikTok Shop, ataupun lewat Shopee, lewat YouTube di bawah. Aku udah taruh buku ini hampir di semua e-commerce ada. So langsung aja check out. Yang jelas kamu harus lihat dari jumlah buku yang terjual ya. Harus udah ribuan buku, karena sekarang banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan Sifluencer dan Samuel Chris yang menjual buku Mega Creator ini. So beli dari official store Sifluencer di e-commerce. So thank you so much. Semoga kamu bisa belajar banyak dari video yang aku udah buat ini. Jika ada pertanyaan seputar konten atau seputar buku Mega Creator, boleh langsung di drop di kolom komentar bawah. Sebisa mungkin aku akan jawabin satu-satu pertanyaan kalian. Ataupun buat kalian yang sudah punya buku Mega Creator ini, boleh langsung juga tuliskan testimonimu, apa yang kamu rasakan setelah menerapkan ilmu yang ada di dalam buku Mega Creator ini. Soalnya buku Mega Creator ini sudah laku kurang lebih 8.000 buku lah total ya. So sekali lagi thank you so much. See you di video berikutnya. Bye bye.